Halo, perkenalkan nama saya Edward Alfa Benyamin dari kelas 10 MIPA 1. Pada kesempatan kali ini, aku paham akan berbagi kisah inspiratif dari seorang ilmuwan besar yang tidak lain dan tidak bukan adalah Albert Einstein. Ilmuwan jenius yang sangat kecil seperti dianggap bodoh oleh gurunya karena kebiasaannya yang selalu menanyakan hal-hal kecil yang dianggap tidak penting, kini telah menjelma menjadi salah satu ilmuwan jenius yang pernah ada di dunia. Bagaimana Albert Einstein mengubah dunia lewat teori dan penelitiannya? Inilah kisah selengkapnya. Albert Einstein lahir di Ulm, Jerman pada tahun 1879. Di usia 2 tahun, Einstein mengalami kesulitan dalam belajar berbicara. 3 tahun kemudian, saat usianya 5 tahun, ia mulai tertarik pada sains. Pada saat pertama kali melihat kompas pemberian ayahnya. Di usia ini juga, Einstein mulai tertarik pada alat musik biola. Di usia 8 tahun atau sedang sekolah dasar, guru matematikanya pernah berkata pada Einstein bahwa Einstein tidak akan pernah sukses dalam hidupnya. Namun saat usianya 15 tahun, ia termasuk murid yang pandai dalam matematika. Hanya saja mengalami kesulitan dalam pelajaran kimia dan bahasa Prancis. Einstein pada saat itu sering merasa diremehkan oleh gurunya maupun teman-temannya. Akhirnya memutuskan untuk berhenti bersekolah. Di usia 16 tahun, ia melepas kewarganegaraan Jermannya dan memutuskan untuk tidak memiliki kewarganegaraan. Einstein sempat gagal pada ujian masuk universitas. Namun ia berhasil saat mencoba kembali di tahun berikutnya. Di usia 19 tahun, seperti anak muda lainnya, ia mulai tertarik pada lawan jenisnya, yaitu Mileva, dan akhirnya mereka berpacaran. Mileva merupakan satu-satunya wanita di kelas Einstein pada saat itu. Einstein mendapat julukan lazy dog atau anjing pemalas dari profesor matematikanya karena ia termasuk murid yang mendapatkan ranking terbawah di kelasnya dan menjadi satu-satunya murid yang tidak mendapatkan tawaran kerja saat lulus kuliah. Di usia 20 tahun, ia melamar sebagai profesor di hampir di seluruh negara di Eropa. Namun ia selalu gagal dalam ujian fisik militer. Setahun kemudian, ia harus bekerja sebagai juru tulis di kantor hak paten. Ia hanya bekerja selama 2 jam sehari agar dapat melanjutkan penelitiannya selama di kantor tersebut. Di usia 24 tahun, ia juga menikahi Mileva. Setahun kemudian, anak pertamanya yang bernama Hans lahir. Saat berusia 20 tahun, ia menghasilkan sebuah teori yang meyakinkan bahwa cahaya dapat bersifat sebagai gelombang sekaligus sebagai partikel. Pada tahun yang sama pula, ia menemukan rumus fisika populer yaitu E sama dengan mc kuadrat. Dan tidak hanya itu juga, ia juga menemukan teori relativitas khusus. Pada usianya yang ke-29, Einstein menyerah menjadi profesor dan mencoba mencari pekerjaan sebagai guru SMA. Di usia 30 tahun, ia akhirnya menjadi profesor. Anak keduanya bernama Edward, lahir saat Einstein berusia 31 tahun. Di usianya juga ia berdebat sengit mengenai teori kuantum dengan ilmuwan fisika
yang juga terkenal, yaitu Niels Bohr, peraih Nobel Fisika pada tahun 1922. Di usia 32 tahun, ia menemukan teori relativitas umum. Teori ini merupakan penjelasan gravitas termuktahir dalam fisika modern. Einstein menyatukan teorinya sebelumnya, yaitu relativitas khusus dengan hukum gravitasi Newton. 8 tahun kemudian, saat usianya 40 tahun, Einstein bercerai dengan Mileva. Kemudian saat itu ia menikahi Elsa yang merupakan saudara sepupunya di tahun yang sama pula. Teori relativitasnya terbukti dari kejadian gerhana matahari total yang ia amati. Pada tahun 1921, tepat di usia 43 tahun, ia akhirnya memperoleh hadiah Nobel Fisika. Namun bukan teori relativitasnya yang fenomenal, melainkan penelitian fenomena efek fotolistrik yang ia lakukan. Setahun kemudian, ia mulai meneliti tentang theory of everything, atau teori segala sesuatu. Hai fisikawan meyakini bahwa gaya-gaya fundamental dalam fisika merupakan manifesta dari suatu prinsip mendasar. Akan hal itu mudah dipahami bila kita dapat menemukan teori tunggal yang disebut sebagai theory of. 10 tahun kemudian, saat usia Einstein 54 tahun, tepatnya pada masa Perang Dunia Kedua, ia yang merupakan keturunan Yahudi berusaha untuk bersembunyi dari incaran Nazi. Ia memutuskan untuk belajar bahasa Inggris dan segera pindah ke Amerika Serikat. Di usianya yang ke-60, tepatnya pada tanggal 2 Agustus 1939, Albert Einstein menulis surat kepada Presiden Amerika saat itu, Franklin D. Roosevelt. Surat ini berisi dorongan untuk meneliti atom dengan tujuan menyelamatkan bumi dari ancaman Jerman yang saat itu sedang melakukan penelitian mengenai atom. Namun ironisnya, penelitian Einstein justru memicu kerusakan besar akibat pengeboman nuklir yang dilakukan oleh Amerika Serikat ke Jepang. Setahun kemudian, Einstein melanjutkan penelitiannya tentang theory of everything yang belum kunjung berhasil. Di usia 74 tahun, Einstein mendapatkan tawaran menjadi presiden Israel, namun ia menolaknya. 2 tahun kemudian, Einstein mengalami pendarahan internal yang disebabkan oleh pembengkakan pembuluh aorta di perut. Namun ia menolak untuk dioperasi karena tidak ingin memperpanjang hidupnya secara buatan manusia. Akhirnya Albert Einstein meninggal pada usia 76 tahun. Albert Einstein mengajarkan kita bahwa orang itu pada dasarnya jenius, tapi jika kamu menilai seekor ikan berdasarkan kemampuannya dalam memanjat pohon, ikan itu akan hidup selamanya dengan berpikir dirinya bodoh. Sekian presentasi biografi dari saya. Jika ada yang kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih.